anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 3. Hidup rukun di sekolah. Ino dan teman-teman sedang beristirahat. Mereka sedang beristirahat di taman sekolah. Mereka terlihat akrab dan gembira. Mereka hidup rukun dan tidak pernah bertengkar. Hidup rukun membuat suasana menjadi nyaman. Jika hidup rukun, maka kita akan punya banyak teman. Ayo pelajari sikap hidup rukun di sekolah bersama-sama. Selain di sekolah, kita tetap harus hidup rukun di mana saja, ya, di rumah, di tempat bermain, di sekolah minggu. Pembelajaran 1. Biasanya Ino datang ke sekolah tepat waktu. Hari ini Ino terlambat datang ke sekolah. Ini pengalaman pertama Ino. Wah, ternyata Ino adalah anak yang baik ya, anak-anak. Ino tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Dia selalu tepat waktu. Ini adalah pengalaman pertama Ino terlambat ke sekolah. Kira-kira kenapa ya Ino terlambat? Yuk kita cari tahu dengan cara membaca cerita berikut ini. Rukun dalam melaksanakan piket. Huf, huf, huf. Ino berlari menuju sekolah. Hari ini Ino mendapat tugas piket. Namun Ino terlambat bangun. Di gerbang sekolah, Ino bertemu Pak Kardir, penjaga sekolah. Segera masuk ke kelas Ino. Teman-temanmu sudah menunggu. Baiklah Pak, jawab Ino. Di kelas, Yoga dan Dina sudah bekerja. Ino meminta maaf pada Yoga dan Dina. Yoga dan Dina memaafkan Ino. Ino, tolong bantu aku menyapu, kata Dina. Baiklah, jawab Ino. Ino segera membantu Dina dan Yoga. Mereka kerjakan tugas piket dengan rukun. Mereka berbagi tugas piket. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Kelas pun menjadi bersih. Ternyata Ino terlambat karena terlambat bangun ya anak-anak ya. Anak-anak kalau datang ke sekolah pagi jangan terlambat ya. Ayo mengamati. Coba perhatikan cerita di atas. Dalam cerita di atas terdapat kalimat berikut. Segera masuk ke kelas Ino. Ino, tolong bantu aku menyapu. Kalimat di atas adalah contoh kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimat perintah yang lain adalah sebagai berikut. Belajarlah dengan rajin, tutuplah pintu itu, bacalah buku itu. Nah, anak-anak, yang namanya kalimat perintah itu dia harus memakai tanda seru. Ya. Sekarang kita lihat yang bawah. Pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut. Nah, anak-anak harus menjawabnya sendiri. Hanya 5 nomor, ya. Kalian coba baca dan kerjakan sendiri. Lalu foto dan kirim ke Lause. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Di kelas, Ino belajar dengan semangat. Ino selalu memperhatikan apa yang diterangkan ibu guru. Saat mengajar tugas kelompok, Ino dan teman-teman bekerja sama. Saat bermain, Ino dan teman-teman tidak bertengkar. Mereka rukun dan selalu saling membantu. Walaupun sekarang kita tidak di kelas, anak-anak tetap harus semangat ya. Ayo membaca. Ino dan teman-teman sedang bermain bola. Ari terjatuh ketika merebut bola dari Yoga. Tangan dan kakinya terluka. Ino dan Yoga segera membawanya ke UKS. Ayo kita baca percakapan ini. Ari, apakah kamu tidak apa-apa? Maafkan aku ya. Maafkan aku juga ya, Ari. Tidak apa-apa, aku hanya luka sedikit. Yoga, tolong bantu aku membawa Ari ke UKS. Baiklah, Ino. Ari, mari aku bantu berdiri. Terima kasih, Ino. Ari, kamu pegang bahuku ya. Terima kasih teman-teman sudah membawaku ke UKS.
Sama-sama, sesama teman memang harus saling menolong. Kita lihat halaman selanjutnya, halaman 93. Ayo menulis. Lengkapi percakapan yang berisi kalimat perintah berdasarkan gambar berikut. 1. Kakek meminta Ino mengambilkan segelas air. Nah, anak-anak, buatkan percakapan tentang kakek meminta Ino mengambilkan segelas air. Nomor 2. Ibu menyuruh Maya mencuci piring dengan sabun. Coba kalian buat percakapan dengan kata-kata kalian sendiri. Nomor 3. Ibu menyuruh Citra membeli terigu dan gula ke warung. Kalian buatlah percakapan yang berisi tentang ibu menyuruh Citra membeli terigu dan gula ke warung dengan kata-kata kalian sendiri ya. Lalu tulis langsung di buku dan kirim foto ke Lause. Ayo bercerita. Ceritakanlah peristiwa dalam gambar. Cerita mengenai sikap rukun di sekolah. Kalian bebas membuat cerita tentang hidup rukun di sekolah dari gambar-gambar tersebut. Tulis langsung di buku, kemudian foto dan kirimkan ke Lause. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini sampai di sini. Hari Jumat nanti kita akan bertemu dalam Google Meet untuk ulangan. Pelajari subtema 1 dan 2. Ya, juga latihan-latihan yang Lause berikan sebelumnya. Hari ini kita sampai di sini. Dadah. Sampai jumpa.